Halo, selamat datang di kelas belajar bersama Ibu Vira. Jadi kembali lagi dengan Ibu. Dalam video kali ini kita akan lanjut dengan materi bab yang pertama, yaitu hakikat sains dan juga metode ilmiah. Di part yang kedua kita akan membahas tentang laboratorium IPA, dimana pada part yang pertama kalian sudah mempelajari apa itu sains. Nah, di part yang kedua ini kalian harus mengetahui apa itu laboratorium IPA. Dari subtopik sebelumnya, kalian mengetahui bahwa ilmuwan sains biasanya melakukan penelitian di laboratorium. Menurut kalian, apakah perbedaan ruang laboratorium jika dibandingkan dengan ruang kelas lainnya? Apabila kalian mengamati dapur di rumah kalian, apa saja yang bisa kalian temukan di situ? Pasti terlihat perbedaan, bukan? Antara kamar mandi dan juga antara kamar maupun dapur tadi. Nah, setiap ruangan tentu memiliki alat-alat khusus sesuai dengan fungsi ruangan tersebut. Demikian pula laboratorium IPA yang berbeda jika dibandingkan dengan ruang kelas. Jadi, laboratorium biasanya digunakan untuk melakukan percobaan atau eksperimen. Nah, di dalam laboratorium IPA kita akan menemukan yang namanya alat-alat laboratorium IPA. Alat-alat laboratorium IPA itu biasanya digunakan oleh para ilmuwan atau para peneliti untuk melakukan eksperimen dan juga membuat pengamatan sehingga dihasilkan pengamatan yang tepat dan juga akurat. Ya, mari kita mengenal beberapa alat laboratorium yang akan kalian gunakan untuk berbagai percobaan di IPA pada tingkat SMP. Ya, yang pertama ada alat untuk mengukur bahan. Seperti kalian lihat pada slide ini, ada alat untuk mengukur bahan, mencampur bahan, mengamati benda berukuran kecil, mengukur tingkat ketelitian sampai 1/100 mm, untuk mengamankan atau menjepit alat lain, mengukur bahan, dan juga untuk pengamanan. Ya, kita lihat satu persatu. Ini yang pertama, yaitu alat untuk mencampur bahan. Ada tabung reaksi. Ya, jadi tabung reaksi ini fungsinya tempat mereaksikan zat atau bahan kimia. Kemudian ada gelas piala atau gelas beker. Jadi fungsinya itu sebagai wadah penampung yang digunakan untuk mengaduk, mencampur, dan juga memanaskan cairan yang biasanya digunakan di laboratorium. Yang ketiga ada labu Erlenmeyer. Nah, ini dia dikenal juga dengan sebutan Erlenmeyer saja. Ini adalah salah satu alat gelas laboratorium yang fungsinya adalah menjadi wadah dari bahan kimia cair. Gelas ini juga sering digunakan untuk proses titrasi untuk menampung larutan yang akan digunakan. Yang keempat adalah kaca arloji. Kaca arloji atau gelas arloji ini memiliki bentuk yang bulat dengan beragam diameter, dan ini memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai penutup gelas kimia ketika tengah proses pemanasan sampel untuk penguapan, kemudian sebagai tempat untuk mengeringkan padatan dalam desikator, dan juga sebagai tempat benda yang tengah berada dalam proses pengamatan, dan sebagai tempat untuk menyimpan bahan yang akan ditimbang. Selanjutnya, alat untuk mengukur bahan. Di sini ada gelas ukur. Yang pertama, gelas ukur ini dia gelas berbentuk silinder berskala. Fungsinya adalah untuk mengukur volume larutan atau zat cair dengan tepat. Selanjutnya, jangka sorong. Nah, jangka sorong ini merupakan salah satu alat ukur yang digunakan untuk mengetahui besaran panjang, diameter luar, diameter dalam sebuah bentuk benda tertentu. Jangka sorong juga bisa digunakan untuk mengukur kedalaman lubang ataupun bangun ruang tertentu seperti tabung. Yang ketiga, mikrometer sekrup. Ini fungsinya juga sama seperti
jangka sorong, hanya ketelitiannya lebih teliti 10 kali lipat dari jangka sorong. Dan ini akurat dalam menghitung benda yang berukuran sangat kecil, termasuk ketebalan suatu benda. Yang keempat, yaitu neraca atau timbangan. Ada neraca pegas, ada Ohaus 3 lengan, Ohaus 4 lengan, dan juga neraca Ohaus digital. Timbangan sendiri ini merupakan alat yang digunakan untuk mengukur massa benda. Nah, ketika kalian menggunakannya di laboratorium, maka timbangan ini disebut dengan timbangan analitik, karena fungsinya adalah mengukur massa benda dalam ukuran kecil hingga satuan miligram. Timbangan sendiri yang sudah Ibu sebutkan memiliki variasi mulai dari yang manual hingga dengan yang digital. Oke, kemudian ada alat untuk mengamankan atau menjepit alat lain. Ada sarung tangan, ada penjepit, ada kacamata, dan yang lainnya. Mari kita uji kemampuan kalian. Ada pertanyaan? Ibu akan mencontohkan satu, dan selanjutnya kalian melanjutkannya sesuai dengan yang sudah kita pelajari. Oke, pertanyaannya, apa saja alat-alat laboratorium yang digunakan untuk melakukan hal-hal di bawah ini? Yang pertama, Ibu akan menjawab A, mengukur volume air sebanyak 25 mili. Ya, untuk mengukur volume air, maka kita lihat lagi yang sebelumnya. Ya, alat ukur mengukur bahan. Nah, yang kita lihat, gelas ukur adalah silinder gelas berskala untuk mengukur volume larutan atau zat cair dengan tepat. Berarti, untuk soal nomor 1A, mengukur volume air sebanyak 25 mili, kita menggunakan alat yaitu gelas ukur. Ya, silakan mengerjakan soal B hingga F. Selanjutnya, anak-anak, mari kita juga belajar menjaga keselamatan di laboratorium IPA. Tahukah kalian bahwa laboratorium IPA dapat menjadi tempat yang sangat berbahaya apabila kalian tidak berhati-hati? Mengapa begitu? Ya, bekerja di laboratorium pada dasarnya sangat berbeda dengan beraktivitas di ruangan biasa. Hal ini dikarenakan laboratorium memuat banyak bahan kimia yang mungkin dan berpotensi membahayakan tubuh. Jika kalian melihat gambar-gambar simbol seperti gambar di samping ini menunjukkan bahwa laboratorium terdapat berbagai bahan yang tidak bisa sembarang disimpan ataupun dipegang. Ada yang simbolnya mudah terbakar, menimbulkan iritasi, korosif, beracun, mudah meledak, kemudian oksidator, berbahaya bagi lingkungan, dan juga radioaktif. Nah, kita lihat yang pertama. Yang pertama, bahan yang menimbulkan iritasi. Bahan-bahan itu umumnya tidak korosif, tetapi bisa menyebabkan ketidaknyamanan ketika kalian bersentuhan atau bahan itu bersentuhan dengan kulit, sehingga menyebabkan kulit menjadi merah ataupun melepuh. Nah, contoh bahannya itu seperti amonia dan juga bensil klorida. Cara penanganannya adalah kalian harus menghindari menyentuh atau menghirup bahan tersebut secara langsung. Kemudian, simbol yang kedua, mudah terbakar. Bahan yang mudah terbakar itu dia akan terbakar jika terkena panas ataupun percikan api, contohnya alkohol, natrium, fosfor. Nah, cara penanganannya itu yaitu alkohol ini harus disimpan jauh dari api, kemudian natrium harus disimpan di minyak tanah, kemudian fosfor harus disimpan di dalam air. Ya, selanjutnya yang ketiga, bahan yang mudah meledak, yaitu dia adalah bahan yang mudah meledak jika terkena panas maupun percikan api. Nah, contoh bahannya itu yaitu campuran
hidrogen, dan juga air. Oke, cara penanganannya adalah kalian menggunakan zat tersebut sesuai dengan prosedur yang benar. Kemudian selanjutnya zat yang beracun atau toksit, yaitu bahan beracun yang dapat mengakibatkan keracunan akut atau kronis, bahkan bisa menyebabkan kematian pada konsentrasi yang tinggi, dan keracunan ini dapat masuk melalui mulut, proses pernafasan atau inhalasi, dan juga melalui kontak dengan kulit. Contohnya apa? Contohnya adalah merkuri, sianida, karbon tetraklorida. Nah, cara penanganannya yaitu simpan di lemari terkunci dan jangan digunakan jika tidak diminta guru. Selanjutnya yaitu bahan yang bersifat oksidator, yaitu bahan yang mudah menguap dan mudah terbakar akibat reaksi bahan tersebut dengan udara yang panas, kemudian percikan api, atau dengan reaksi dengan bahan-bahan yang bersifat reduktor. Nah, contoh bahan ini yaitu hidrogen peroksida dan kalium perklorat. Cara penanganannya yaitu menghindari panas, reduktor, serta bahan-bahan yang mudah terbakar lainnya. Selanjutnya, bahan yang bersifat radioaktif, yaitu bahan yang dapat memancarkan sinar-sinar radioaktif atau radiasi yang dapat menyebabkan efek racun dalam waktu singkat atau lama. Contohnya adalah uranium dan radium. Penanganannya yaitu kalian harus memperhatikan aturan keselamatan saat menggunakan zat tersebut. Contohnya, kalian menggunakan alat pengaman dan lain sebagainya. Selanjutnya, simbol berbahaya bagi lingkungan atau danger for environment. Jadi, untuk simbol ini menunjukkan ada bahayanya bagi lingkungan, sehingga melepasnya langsung ke lingkungan, baik itu ke tanah, udara, perairan, atau mikroorganisme, dapat menyebabkan kerusakan ekosistem. Contoh bahan ini adalah tetraklorometan, kemudian tributil timaklorida, dan petroleum bensin. Cara penanganannya yaitu tidak langsung membuang ke lingkungan, misalnya tanah atau air. Dan yang terakhir, simbol korosif. Ini menunjukkan bahan ini bersifat korosif dan dapat merusak jaringan hidup. Umumnya bahan ini bisa dilihat dari tingkat keasamannya. Dengan pH dari bahan ini yaitu kisaran kurang dari 2 atau lebih besar dari 11,5. Contoh bahan ini adalah belerang oksida dan klor. Cara penanganannya yaitu jangan menghirup uap dari bahan ini dan jangan pula membuat atau kontak langsung dengan mata dan juga kulit. Ya, jadi ini beberapa hal yang harus kalian perhatikan ketika beraktivitas di laboratorium. Yang pertama, memakai jas lab, masker menutupi hidung dan mulut, menggunakan kacamata pelindung dan sarung tangan. Yang kedua, menggunakan alat bantu seperti pipa kaca, pipet tetes, sendok plastik, atau pinset untuk mengambil zat atau bahan. Dan yang ketiga, jangan mencium zat kimia secara langsung. Dan cara kalian membawinya yaitu kalian dengan mengibaskan tangan di atas mulut tabung. Ya, yang keempat yaitu jika kalian hendak memanaskan tabung reaksi, arahkan tabung reaksi menjauhi wajah dan juga menjauhi peneliti ataupun orang lain yang ada di dalam laboratorium atau di sekitar meja kalian bekerja. Nah, yang kelima, jika kalian hendak memanaskan tabung reaksi, arahkan tabung reaksi tersebut juga menjauhi wajah ataupun menjauhi orang-orang di sekitar tempat Anda bekerja. Dan yang terakhir yaitu cuci tangan dengan sabun setelah kalian selesai dengan praktikum. Ya, terakhir anak-anak silakan kalian perhatikan contoh gambar di samping. Gambar ini menunjukkan suatu aktivitas di dalam laboratorium.
Dan apa pendapat kalian mengenai kejadian pada gambar di samping? Tuliskanlah semua peraturan keselamatan yang dilanggar dan juga sarankan bagaimana memperbaiki. Oke, yang terakhir, Ibu harap kalian selalu mengutamakan keselamatan, menggunakan alat-alat keselamatan diri yang sesuai, dan dilarang melakukan hal-hal yang dilarang untuk dilakukan di laboratorium. Semua ini untuk keselamatan kalian dalam bekerja di laboratorium. Terima kasih telah belajar di kelas belajar bersama Ibu Vira. Sampai jumpa di part 3, yaitu merancang percobaan.